Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Alhamdulillah suasana di pagi hari ini cerah berawan, ada sedikit mendung tipisnya. Mudah-mudahan tetap semangat para sahabat-sahabat ini dalam mencari nafkah demi untuk keluarganya, dan mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah, sehat jasmani dan rohani, diberikan kemudahan dalam segala urusan, dan diberkahkan segala rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Baik, di sini ada dua pisau sembelih yang akan kita tampilkan. Yang pertama ini full kayu johar. Ini pisau yang sempat kita buatkan konten. Nah, barangkali Anda yang beruntung dan Anda yang memilikinya, mudah-mudahan ya. Ini pisau yang kita buat di bengkel, full proses pembuatan pisau baja wilis. Nah, waktu itu kita beri judul full proses pembuatan pisau sembelih baja wilis. Nah, ini barangnya waktu itu tertunda, prosesnya di finishing, tinggal laser saja sih sebenarnya. Nah, ini barangnya pakai pin dural, simit meeting juga di pin, tapi finishingnya satin. Kembali, tidak bosan-bosan saya menerangkan tentang dua hal. Yang pertama, pisau sembelih atau golok sembelih tidak boleh ditebaskan di kayu, baik itu kayu basah apalagi kayu yang kering dan keras. Yang kedua, tentang finishing, nah, satin polish ataupun mirror polish kembali ke selera konsumen. Yang terpenting adalah ketajaman. Baja apapun sebenarnya bisa dibuat mirror seperti kaca, namun prosesnya sangat lama. Ini kemarin finishing mengasah sampai seperti ini membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit lah, antara itu 45 sampai 1 jam. Tapi ketika di mirror bisa sampai seperti kayak kaca, itu prosesnya bisa sampai 3-4 jam. Jadi satu bilah ketika disatin seperti ini, bisa prosesnya bisa cepat, tapi ketika di mirror yang harusnya bisa menjadi 5 bilah hanya mengurusi 1 bilah saja. Sedangkan mirror sendiri keindahannya memang seperti kaca, namun ketika dia terkena sedikit saja noda pasti akan tampak indah, tampak kotor maksudnya, tampak indah, tampak kotor ya. Jadi dari segi perawatan tentu lebih sulit yang mirror, karena dia sedikit saja terkena kotoran itu pasti akan kelihatan. Dan ketika kita kasih singer oil, baby oil, minyak zaitun, dia bagaikan air di daun talas, dia bergoyang, tidak bisa meresap. Beda dengan yang satin seperti ini. Kalau satin dia dikasih minyak zaitun, baby oil, dia meresap gitu. Maka produk di GSN kita tidak menggunakan benda cair, melainkan ya kategorinya krim seperti ini, tidak berbau dan warnanya putih natural, tidak ada bau sama sekali, warnanya putih natural, dan
sifat krim itu akan awet. Jadi ketika dioleskan dia mampu bertahan sampai berbulan-bulan. Ada yang saya tengok itu ada yang sudah 6 bulan 8 bulan itu tidak mengering gitu ya, melapisi, merawat bilah kita supaya tidak mudah korosi, tidak mudah karatan. Nih, itu penjelasan saya tentang dua hal ini. Jadi mirror atau satin kembali ke selera konsumen. Yang terpenting adalah ketajaman. Dan yang pertama tadi apa ya, lupa saya. Ya sudahlah, lanjut. Seperti ini bilahnya, material baja Willys Gen 2, 21 cm panjangnya, di pangkal terlebar 3,4 dan memiliki ketebalan 3 mili menipis. Iya, 3 mili menipis. 21 cm untuk sembelihan kambing enak ini. Mantap. Nah, ini. Oke. Nah. Mantap tajamnya. Dislis tisu. Oke, mantap. Jadi dua pesan saya, pisau atau golok sembeli jangan dipakai tebas. Bagaimana dengan yang multifungsi? Yang multifungsi ketika bisa dipakai untuk sembeli dan juga bisa dipakai untuk tebas, itu kalau kepingin ihsan sembelihannya, sebaiknya pakailah yang khusus untuk sembelihan seperti itu. Jadi kita berharap mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang sembelihannya bisa lebih baik lagi. Ini performa daripada pisau sembeli baja Willys, terslis bukan sobek. Ini yang pengen kenang-kenangan pisau sembelih yang prosesnya dikawal dari mulai baja lempengan hingga menjadi sebuah pisau bisa dipakai gacoan. Dan yang kedua ini premium, kombinasi antara galih sono keling, motifnya cakep dengan menggunakan material baja modern. Seperti ini, sedikit kita kasih sentuhan biar menjadi glowing. Full galih sono keling, dipin, peksinya pasti dalam, dipin pakai dural, simit miting juga dipin. Dan ini limited edition satu gitu ya, yang kita fotokan, yang kita videokan itu barang yang dikirim, tidak ada kita grosiran. Makanya kenapa setiap saat kita membuat konten, karena barang yang dibeli sesuai dengan yang di video, ya pasti sesuai karena cuman itu. Contoh ini, contohnya barang ini ketika sudah sold out ya tidak ada lagi. Kalaupun toh ada, prosesnya menunggu, dan kita harus carikan galih yang bagus, material juga harus sama. Nah, ini yang mirror, ini materialnya dari baja Bohler K340 Isodur. Ini mirrornya seperti kaca, bisa buat ngaca. Apakah tidak bisa material lain? Bisa material lain, tapi prosesnya lama dan membutuhkan waktu, tenaga, juga biaya. Nah, disitulah kenapa produk lokal lebih mahal daripada produk modern atau pabrikan. Itu sudah menjawab daripada pertanyaan daripada sahabat-sahabat yang kenapa ya handmade selalu mahal. Nah, itu karena prosesnya satu. Produk ini ketika di finishing minta di mirror seperti ini, itu prosesnya lama sekali, membutuhkan ketelatenan, membutuhkan pikiran, konsentrasi, karena manual tangan, paling dibantu dengan sendal jepit. Ini potongan sendal jepit di sini begini, sampai mirror ini bisa mencapai 3-4 jam, yang seharusnya ketika dibuat satin seperti ini bisa 5-10 piece, ini cuma satu saja seperti ini. Mirror seperti ini prosesnya cukup lama.
bisa seperti kaca, bisa meskipun baja Willys, meskipun baja Perdelman, bisa, tinggal bagaimana permintaannya. Kalau Anda membeli barang yang ready stock seperti ini dan posisinya satin, kepingin di mirror, ya kita proses lagi, butuh waktu, butuh biaya tambahan tentunya. Nah kalau ini sudah ready stock kan, posisi ready stock, barang siap kirim, posisinya mirror kalau Anda suka mirror. Tapi kembali ke selera konsumen macam-macam, dan saya kasih tahu nih, konsumen atau penikmat bilah, pecinta bilah sejati itu suka yang satin polis BG berserat, yang seratnya tampak, meskipun dalam video di malam hari sekalipun, tapi seratnya tampak, apalagi di siang atau pagi yang cerah itu seratnya nampak sekali, indah seratnya itu baru disukai, digandrungi oleh para pecinta bilah. Biasanya kalau pemula-pemula suka yang mirror seperti kaca, yang seperti pabrikan. Nah itulah, itu saya kasih tahu. Jadi bukan menggurui, bukan menjas atau menyudutkan siapapun, karena di GSN juga mereview banyak produk, ada satin, ada mirror, banyak sekali. Kok tumben ini mirror umpamanya. Nah itu hanya memberikan contoh saja gitu, sama saja. Jadi produk lokal ada yang mirror, ada yang satin biasa, ada yang satinnya nyerat. Nah satin nyerat juga membutuhkan waktu dan biaya. Biayanya di mana? Di listrik, di tenaga pekerja, di kertas amplas dan lain sebagainya di situ. Oke, kita ukur. Yang ini materialnya daripada baja boler K340 Isodur. Panjangnya 23,6. Ini kategorinya langka. Terlebarnya di pangkal ini 3,5 dan memiliki ketebalan 3 mili, 2,5 ini ya, 2,5 tebalnya. Ideal banget untuk sembelihan sapi karena dia lebar, kokoh, kuat. Kalau sembelihan kambing insya Allah mambrak. Ini ya, 23,5 ya, kategori 20 cm sampai 25 itu enak kalau buat sembelihan sapi, apalagi di genggaman dia gede, nyaman, lega, enak. Itu keterangan saya, celoteh saya tentang mirror dan satin. Untuk ketajaman bagaimana? Ketajaman ya bisa disesuaikan lah. Yang terpenting memang ketajaman. Jadi kalau ketika kurang tajam tinggal di strobing. Selera saja kalau masalah mirror ataupun satin. Di strobing begini cara men-strobing ya, dorong tarik yang paling enak. Ada dua cara men-strobing. Ini cara pertama, metode gaya dorong tarik. Dari atas, bilah menghadap ke atas, didorong dari ujung bilah ke pangkal, set. Dari bawah ditarik ke atas, posisi pangkal ke ujung, set. Gini. Jangan dibalik, kalau dibalik sobek, rusak strobingnya. Nah, gini. Sekaligus kita memberikan edukasi cara men-strobing. Nah gini, ini cara pertama. Kalau sudah luas, sudah terbiasa, enak. Sedikit diberi tekanan ya, diberi tekanan, dorong tarik. Cara kedua, metode dorong dari ujung bilah ke pangkal, posisi atas ya. Ini 1, 2, dorong terus, 3, 4, 5. Nanti dari bawah dorong ke atas, dari ujung ke pangkal, berbalas. Sudut kemiringannya berapa? 10 sampai 15 derajat. 5, nanti turun lagi 5 atau 10 kali, berbalas juga demikian sama. Nah ini caranya men-strobing. Kalau ketajaman saya itu sulit untuk membedakan, sama-sama tajam untuk baja apapun bisa tajam.
kinclong atau mirror apapun, baja apapun bisa mirror, bisa satin gitu ya, seperti ini, benar-benar mirror seperti kaca. Kita coba di kresek. Oke, mungkin seperti itu review dan celotehnya. Terima kasih. Terus mengikuti channel Golok Sembelih Nusantara. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan, kekurangan, kekhilafan. Jangan lupa di komen, di like, dan di share video ini. Akan menjadikan pahala jariah bagi Anda ketika teman Anda yang tidak mengetahui dengan adanya channel Golok Sembelih Nusantara ini menjadi tahu karena share-sharean video yang Anda bagikan. Akhiran walaupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.